Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Pendidikan Anak dengan Hambatan Penglihatan. Ini adalah pertemuan ke-11 dan dalam pertemuan ke-11 ini kita akan membahas materi tentang dampak hambatan penglihatan terhadap perkembangan sosial emosi. Seperti nampak pada slide yang pertama ini, kita akan mencoba diskusikan mengapa hambatan penglihatan bisa berdampak terhadap perkembangan sosial dan emosi anak. Kita lanjut pada slide yang kedua, di mana kita mulai akan mendapatkan penjelasan di sini. Dari mana awalnya perkembangan sosial emosi bisa terdampak oleh adanya hambatan penglihatan. Jadi begini, perilaku sosial itu secara tipikal sebenarnya dikembangkan melalui observasi. Kita bisa berperilaku dan punya kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari itu sebetulnya didapat dari semua lingkungan sosial di mana kita berada. Kita melihat, kemudian meniru bagaimana cara-cara melakukan interaksi sosial. Jadi apapun yang kita lakukan sebenarnya merupakan hasil mencontoh dari apa yang ada di lingkungan kita. Kemudian perilaku itu akan diulang secara terus-menerus dan bila diperlukan tentunya harus mendapatkan masukan dari orang lain untuk bisa mengkoreksinya agar lebih tepat sesuai dengan kondisi lingkungan sosial kita. Yang harus dicatat di sini adalah bahwa ternyata perilaku sosial itu didapat dari observasi dengan melihat dan meniru. Ini mulai nampak masalahnya. Bagaimana mereka yang tidak bisa melihat? Tentunya harus menggunakan cara lain dalam mengetahui dan mengembangkan kemampuan interaksi sosial tanpa harus melihat. Bisa? Memang bisa. Hanya prosesnya akan menjadi sangat lama. Karena perilaku sosial itu sangat bisa diobservasi, tetapi kalau tidak melihat akan sulit diobservasi. Itu persoalannya. Bagi anak dengan hambatan penglihatan, meniru dan melakukan interaksi sosial itu tidak serta-merta hanya dengan cara mengobservasi sendiri. Tapi harus diajari, dicontohkan dengan pendekatan tanpa visual. Ini yang membedakan kemampuan sosial anak dengan hambatan penglihatan cenderung menjadi kaku dan tidak luwes dalam melakukan interaksi sosial. Kenapa? Karena hal sepele saja sulit untuk ditiru oleh mereka. Apa hal sepele yang dimaksud? Sederhana saja misalkan, contoh. Cara berpakaian yang sesuai dengan model kekinian, sesuai dengan di mana dia berada. Kalau anak-anak bergaya pakaian, sudah punya selera sendiri dari melihat apa yang menurutnya baik. Tidak dengan anak hambatan penglihatan. Untuk mendapatkan cara berpakaian yang baik saja, harus kita ajari, kita sesuaikan. Karena tidak bisa melihat secara langsung. Itu penjelasan yang pertama. Lanjut pada slide yang ketiga. Anak dengan hambatan penglihatan akan kesulitan mengembangkan kemampuan perilaku sosial karena anak dengan hambatan penglihatan mempunyai keterbatasan dalam belajar melalui pengamatan dan menirukan sikap-sikap dan norma-norma sosial yang berlaku secara benar. Jadi, dari hal sepele saja misalkan ekspresi wajah saat berbicara dengan orang yang lebih tua, saat pembicaraannya mengarah kepada hal yang lucu, saat pembicaraannya menggunakan atau dengan cara yang serius, saat obrolannya menjadi santai, mimik, sikap tubuh saat berbicara itu kan sangat menentukan di mana pembicaraan itu akan terjadi serius, santai, lucu, atau bagaimana. Itu sangat ditentukan oleh gestur tubuh dan gerakan-gerakan tubuh saat berbicara. Anak dengan hambatan penglihatan tidak bisa serta-merta meniru gerakan non-verbal seperti itu yang mempertegas proses penyampaian interaksi sosial ini dengan mudah. Kenapa? Karena mereka tidak bisa meniru langsung dengan melihat. Mereka harus diajari cara penyesuaian sosial ini. Kesulitan yang kedua yang dialami oleh anak dengan hambatan penglihatan ternyata adalah pada saat interaksi sosial dengan gestur dan bahasa-bahasa nonverbal lainnya yang sulit ditiru karena tidak bisa melihat. Lanjut, slide berikutnya.
Anak dengan hambatan penglihatan akan kesulitan mengembangkan perilaku sosial jika tidak diberi pembelajaran langsung dan sistematis dalam hal mengembangkan interaksi sosial ini. Misalnya dalam mengembangkan persahabatan. Enak gak sih kalau kalian punya teman diajak ngobrol tapi nggak fokus kayaknya ke kalian gitu. Matanya kemana-mana, pikirannya kayaknya ngelamun begitu ya. Tidak fokus pada kalian saat kalian ngomong, kurang menyimak begitu. Kalian tahu sikap ini dari mana? Dari gerak-gerik lawan bicara kita kan, dari gerak-gerik teman kita ini. Nah, kebayang kalau anak dengan hambatan penglihatan, sikap serius menyimak seseorang bicara dengan sikap yang santai, itu akan sangat berbeda, sulit dibedakan oleh mereka. Jadi, keterarah wajahan, kontak mata, gerakan dan ekspresi tubuh yang menyimak dengan baik, cara mengekspresikan perasaan, bagaimana cara menyampaikan pesan yang lucu, pesan yang serius, pesan yang santai, itu tentunya kan gesturnya beda. Apalagi momentum. Dimana dalam interaksi sosial, momentum itu sangat penting. Kapan dan bagaimana tepatnya saat menempatkan diri dalam berperilaku dengan orang lain. Belum lagi harus menggunakan alat lain, alat bantu dalam berkomunikasi atau berinteraksi. Ya, ini persoalan yang beda lagi. Kalau memang itu adalah teknologi yang bisa membantu dalam interaksi sosial tanpa harus menggunakan penglihatan, itu lebih baik, akan sangat membantu anak. Tapi kalau tidak, ini bahaya. Kenapa? Karena anak dengan hambatan penglihatan justru akan kesulitan untuk menggunakan alat bantu dalam proses interaksi sosial ini. Apalagi zaman sekarang, interaksi bisa terjadi dengan jarak jauh. Nah, tidak semua alat itu bersahabat dan aksesibel buat anak. Harus ada modifikasi-modifikasi khusus untuk anak yang mengalami hambatan penglihatan agar bisa mengakses teknologi yang bisa digunakan untuk berinteraksi jarak jauh. Jadi mereka perlu pembelajaran khusus lagi akhirnya dalam menggunakan teknologi-teknologi jarak jauh ini. Termasuk seperti sekarang nih, yang sedang kita lakukan pembelajaran jarak jauh online seperti ini. Video yang saya buat dalam perkuliahan ini sebisa mungkin untuk bisa diakses oleh anak dengan hambatan penglihatan dan anak dengan hambatan pendengaran. Video ini diharapkan bisa dibaca, diketahui oleh anak hambatan pendengaran, juga bisa disimak dengan baik oleh anak dengan hambatan penglihatan. Tentunya teknologi yang dibutuhkannya harus sesuai dengan kebutuhan mereka. Salah satu yang difasilitasi dari video ini adalah adanya translator bicara, dan ini memang dimungkinkan untuk bisa belajar jarak jauh bagi anak dengan hambatan penglihatan dan pendengaran. Saya kira proses kemampuan pengembangan interaksi sosial termasuk kemampuan emosi, manajemen emosi anak dengan hambatan penglihatan bisa kita latihkan, bisa kita ajarkan sehingga keterampilan sosial dan interaksi sosial serta emosi anak dengan hambatan penglihatan ini bisa berkembang baik pada anak dengan hambatan penglihatan. Ini perlu pembelajaran khusus. Karena anak dengan hambatan penglihatan jika tidak mendapatkan pembelajaran khusus maka akan banyak mengalami salah suai dalam proses interaksi sosial. Saya kira penjelasan untuk materi kali ini tidak akan panjang lebar lagi. Mudah-mudahan bisa dikembangkan lebih baik lagi oleh Anda sekalian dengan membaca dan mencari sumber-sumber lain, termasuk dengan memahami materi-materi yang sudah disediakan dalam pertemuan ke-11 ini. Ada menu-menu bacaan, ada kuis, ada tugas juga yang harus Anda selesaikan pada pertemuan ke-11 ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kuliah saya cukupkan demikian. Sampai ketemu lagi di pertemuan ke-12. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.